Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8, kita bertemu lagi mapel SKI kelas 8 PJJ yang ke-9, yaitu materi yang akan saya sampaikan kali ini, biografi dan karya ulama muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya kita semua tetap diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam mempelajari pelajaran ini sehingga dapat dipahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita tetap aktif dalam mengikuti pembelajaran ini walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Anak-anak harus tetap belajar, apalagi nanti sebentar lagi akan menghadapi ulangan semester. Maka dari itu waktunya jangan disia-siakan, gunakan untuk belajar, dan belajar. Mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi dan karya ulama muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Pada minggu yang lalu anak-anak sudah menerima materi tentang ulama muslim ya pada masa Daulah Abbasiyah, tapi ulama hadis. Kali ini yang kedua adalah ulama fikih atau disebut fuqaha. Nah, dengan adanya ulama fikih itu, semula ilmu pengetahuan agama telah mengalami perkembangan. Di antaranya adalah ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tafsir. Itu yang termasuk ilmu pengetahuan agama. Nah, semua itu telah mengalami perkembangan, maka akhirnya muncullah ulama-ulama. Dan ini yang kedua, ulama fikih atau disebut fuqaha. Pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu fikih cukup baik dengan munculnya ulama-ulama mujtahid. Hasil ijtihad itu kemudian dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menentukan hukum terhadap sebuah persoalan agama. Di antara ulama fikih yang populer saat itu dikenal dengan sebutan imam mazhab. Ya, ini kalau di buku LKS-mu pada halaman 56 itu bisa kamu pelajari sendiri. Tapi selama mengikuti pembelajaran PJJ ini, jangan lupa buku tulis itu disiapkan dan dicatat. Kalau mungkin ini perlu dicatat, harus dicatat karena nanti bisa menjadikan bahan belajar pada waktu semester yang akan datang. Saya ulangi, di antara ulama fikih yang populer dikenal dengan sebutan imam mazhab. Ada 4 orang ulama yang masuk ke dalam kategori imam mazhab yang disebut madzhabul arba'ah. Madzhabul arba'ah berarti mazhab 4. Nah, mazhab 4 itu diantaranya 1, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini disebut pendiri mazhab Hanafi. Nah, mazhab itu apa? Nah, ini pengertian dari mazhab, metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Itu namanya mazhab. Kemudian imam mazhab. Imam mazhab adalah orang yang diikuti, dijadikan pemimpin, yaitu madzhabil arba'ah. Ada 4 mazhab. Imam Abu Hanifah ini dikenal Nu'man bin Sabit bin Zuta, dikenal sebagai Abu Hanifah yang lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak tahun 150 Hijriah atau 768 Masehi. Imam Abu Hanifah ini adalah sebagai pendiri mazhab Hanafi. Dia hidup selama 70 tahun. Abu Hanifah
hidup di masa pemerintahan dinasti Umayyah. Jadi anak-anak, sebelum kalian mempelajari dinasti Abbasiyah, itu kan ada dinasti Umayyah yang dipimpin oleh 14 orang khalifah. Itu sebelum dinasti Abbasiyah. Di era Abbasiyah ini, di masa dua khalifah Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah berkuasa sebagai khalifah yang pertama tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi. Dan Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur yang berkuasa 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi sebagai khalifah kedua setelah Abu Abbas As-Saffah. Di samping menuntut ilmu fikih, juga Abu Hanifah itu mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab, dan ilmu hikmah. Abu Hanifah mesti sebagai seorang saudagar yang kaya, yang kehidupannya sangat sederhana, tapi dia termasuk seorang yang takwa dan soleh. Seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika dia berdoa sampai air matanya bercucuran karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mengenai kepribadian Abu Hanifah. Abu Hanifah disebut juga ini Imam Hanafi. Disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih atau madhab Hanafi, dan fatwa-fatwanya disebarluaskan oleh murid-muridnya sehingga tersebar luas dan dikenal sebagai salah satu madhab yang 4. Jadi antara murid dari Imam Abu Hanifah atau Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan Al-Saibani, guru dari Imam Syafi'i. Ini murid yang terkenal dari Abu Hanifah. Adapun karya-karyanya dari Imam Hanafi diantaranya Fikih Akhbar, 2 Al-Alim wal Mutam, dan Musnad Fikih Akhbar. Imam Hanafi ini dalam menentukan hukum menggunakan metode berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, istihsan, ijma, dan urf. Nah, ini yang dijadikan sebagai pedoman hukum dalam menetapkan hukum agama Islam. Selanjutnya yang kedua, Imam Malik bin Anas, disebut seorang mufti Madinah atau pendiri madhab Maliki. Imam Malik, nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Zusal bin Amr bin Haris di Asbah. Nah, ini agak panjang, ini nama lengkapnya bisa kamu baca juga di LKS kalian, yang dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah tahun 93 Hijriah atau 93 sampai 179 Hijriah. Yang Masehi 712 sampai 795 Masehi. Imam Malik belajar di Madinah dan akhirnya dia menulis kitab namanya Al-Muwatta. Nah, ini kitab yang terkenal Al-Muwatta yang disusun selama 40 tahun dan telah ditunjukkan kepada 70 ahli fikih di kota Madinah. Adapun kitab Al-Muwatta ini berisi 100.000 hadis. Ya, berisi 100.000 hadis. Karya-karyanya antara lain Al-Muwatta, Al-Usul As-Shaghir, Risalah fil Aqdiyah, dan Risalah fil Qadar. Ini karya dari Imam Malik. Imam Malik paling berpengaruh di seluruh kota Hijaz.
Nah, maka akhirnya dia dikenal dengan sebutan Sayyid Fuqaha Al-Hijaz, yaitu sebagai pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Imam Malik ini menderita sakit. Nah, ini saya ulangi, Imam Malik mempunyai muridnya yang terkenal adalah namanya Muhammad bin Idris bin Syafi'i, kemudian Al-Laisi bin Sa'ad, Abu Ishaq Al-Farazi. Ini sebagai murid terkenal dari Imam Malik. Kemudian Imam Malik akhirnya menderita sakit itu selama 22 hari. Kemudian 10 hari setelah itu beliau wafat. Sebagian meriwayatkan Imam Malik wafat pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah pada usia 87 tahun. Ini mengenai kehidupan atau silsilah dari Imam Malik. Selanjutnya yang ketiga adalah Imam Syafi'i atau pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i saat usia 9 tahun seluruh ayat Al-Quran dihafalnya dengan lancar. Bahkan ia sempat 16 kali khatam Al-Quran. Nah, ini Imam Syafi'i karena dia sangat cerdas. Dalam perjalanannya antara Mekah dan Madinah, dia menghatamkan Al-Quran itu dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah. Setahun kemudian isi kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang berisi 1720 hadis pilihan juga dihafalnya oleh Imam Syafi'i tanpa cacat. Jadi dihafalkan dengan sangat lancar. Kecerdasan Imam Syafi'i membuat dirinya dalam usia 15 tahun telah duduk di kursi mufti di kota Makkah. Imam Syafi'i nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Ubaid bin Hisam bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau hidup pada masa Khalifah Ar-Rasyid Al-Amin Al-Ma'mun dari Daulah Abbasiyah. Masih ingat Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh 37 khalifah. Ketika hampir usia 20 tahun pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Nah, pertemuan langsung antara Imam Syafi'i itu dengan Imam Ahmad bin Hambal terjadi di Mekah pada tahun 187 Hijriah dan di Baghdad tahun 195 Hijriah. Dari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i banyak belajar tentang ilmu fikih, usul mazhab, dan penjelasan nasikh dan mansukhnya. Imam Syafi'i dapat menyusun pandangan-pandangannya yang dikenal dengan sebutan qaul qadim, yaitu pendapat yang pertama. Kalau di Mesir, inilah Imam Syafi'i menyusun pendapatnya yang baru yang dikenal dengan istilah qaulul jadid. Qaul itu pendapat, jadidun baru, pendapat baru. Nah, ini qaul qadim, qaul itu pendapat, qadim itu lama utawa apa? Qadim awal. Nanti qadim berarti yang awal, maka di sini dikatakan pendapat yang pertama. Dasar mazhabnya Imam Syafi'i Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, di antara karya-karyanya Imam Syafi'i yang terkenal adalah Ar-Risalah. Ini buku pertama tentang usul fikih dan kitab Al-Um yang berisi mazhab fikihnya yang baru.
Kemudian Imam Syafi'i wafat di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah 820 Masehi dan beliau dimakamkan di Mesir. Selanjutnya yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad. Pada usia 15 tahun, ini Imam Ahmad bin Hanbal telah hafal Al-Quran dan juga dikenal sebagai orang yang paling indah tulisannya. Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai hafalan yang sangat kuat karena dia hafal lebih dari 1 juta hadis. Guru-gurunya Imam Ahmad bin Hanbal jumlahnya ada 280 ulama yang berasal dari berbagai tempat seperti Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman. Nah, itu sebagai guru-gurunya. Kitab-kitab karyanya sangat banyak, diantaranya kitab Al-Musnad yang berisi lebih dari 27.000 hadis, yaitu Az-Zuhud, Fadhail, Ahlul Bait, Jawabatul Quran, Al-Iman, Ar-Rad, Al-Jahmiyah, Al-Asyribah, dan Al-Faraid. Nah, ini kitab-kitab dari Imam Hambali atau disebut bin Hambal atau Imam Hambali. Imam Hambali meninggal pada usia 77 tahun, tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 240 Hijriah. Dalam proses penguburannya yang dihadiri 800.000 orang. Selanjutnya yang ketiga adalah ulama tafsir atau disebut mufassir. Pada masa itu metode tafsir mengacu pada 2 cara, namanya cara tradisional dan cara rasional. Cara tradisional atau tafsir bil maksur, yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan fatwa para sahabat Nabi. Yang kedua, cara rasional atau tafsir birra'yi, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan rasio atau akal. Ulama tafsir yang pertama adalah Imam Abu Jarir At-Tabari. Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari, yang dikenal sebagai Ibnu Jarir atau At-Tabari. Lahir di Tabaristan tahun 838 Masehi. Ya, pada masa Imam Ibnu Jarir itu, perkembangan kebudayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan sedang mengalami kejayaan dan kemajuan. Kegiatannya dalam menghafal Al-Quran dimulai sejak usia 7 tahun dan melakukan pencatatan hadis dimulai sejak usia 9 tahun. Pada usia 8 tahun dia sudah memperoleh kepercayaan menjadi imam sholat. Ini Imam Ibnu Jarir. Ia melakukan perjalanan keilmuannya adalah di beberapa kota, di antaranya ke kota Rai, Baghdad, Suriah, dan juga Mesir. Ke Rai dia berguru kepada Ar-Razi, yaitu di bidang hadis, kepada Al-Musanna bin Ibrahim Al-Ibili. Ke Baghdad ingin berguru kepada Ahmad bin Hanbal, tapi sayang sampainya di Baghdad ternyata Imam Ahmad bin Hanbal telah wafat. Kemudian menuju 2 kota yang lain, yaitu selatan Baghdad, yakni Basrah dan Kufah.
Setelah beberapa waktu dari dua kota tersebut, kemudian kembali ke Baghdad dan menetap untuk waktu yang sangat lama. Dan ia memusatkan perhatiannya pada qiraah atau cara baca dan fikih dengan bimbingan guru-gurunya. Di antaranya gurunya adalah Ahmad bin Yusuf As-Sa'labi, Al-Hasan ibnu Muhammad Al-Sabbah Al-Za'faroni, dan Abi Sa'id Al-Astakhari. Karya-karyanya yang terkenal adalah Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk, sejarah para rasul dan raja, dikenal Tarikh At-Tabari. Karya yang lain terkenal Tafsir At-Tabari. Beliau wafat pada hari Senin 27 Syawal 310 Hijriah, tepatnya 17 Februari 1923 Masehi, dalam usia 85 tahun. Yang kedua adalah Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir nama lengkapnya Imamuddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi, yang lahir di Misdal, tempat kota Basrah, tepatnya pada tahun 701 Hijriah atau 1302 Masehi. Adapun beberapa karyanya yang terkenal adalah ini ada 6: Tafsir Al-Quran, Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian At-Tahmil fi Ma'rifatis Siqat wa Du'afa wal Majahil. Yang keempat Jami'al Masanid. Yang kelima Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Yang terakhir keenam adalah Sirah Nabawiyah. Dan ini Imam Ibnu Katsir menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir itu pernah mengalami hilang ingatan di akhir hayatnya dan akhirnya wafat di Damaskus, Sam, tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Nah, demikian ini materi yang saya sampaikan pada PJJ yang ke-9. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Semoga dalam menghadapi semester bisa mengerjakan dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.